Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya menghadapi DC dari aplikasi Rupiah Cepat. Apakah DC-nya ini selalu turun? Apakah ada DC-nya atau enggak? Karena setiap pengalaman orang ini berbeda-beda ketika mengalami telat bayar hingga gagal bayar di aplikasi pinjaman online Rupiah Cepat untuk tahun 2025 yang terbaru. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, jika aplikasi Rupiah Cepat ini adalah aplikasi pinjaman online resmi, aman karena terdaftar dan diawasi oleh OJK. Walaupun begitu, ketika kita mengalami telat bayar ya tentunya pasti bakalan diteror ataupun ditelepon terus-terusan, ditagih lewat WA, email ya. Kalau misalnya nomor telepon kita gak aktif, biasanya mereka lewat email, bahkan ada juga yang lewat surat peringatan. Jadi yang telat bayar ini biasanya jarang sekali didatangi oleh DC lapangannya. Jadi buat yang gagal bayar, biasanya kan telat bayar dan gagal bayar ini berbeda ya teman-teman. Kalau telat bayar ya mereka hanya beberapa hari aja, beberapa minggu aja nunggaknya. Tapi kalau misalnya gagal bayar ya sudah berbulan-bulan, karena kan sudah sanggup bayarnya itu di awal-awal aja. Telat bayar ini biasanya mereka sanggup cuma telat. Tetapi kalau gagal bayar ya itu udah gak sanggup lagi, mau dibayar kapanpun. Nah yang pasti untuk teman-teman yang misalnya keburu didatangi oleh DC lapangannya, teman-teman gak perlu panik ya. Tanyakan aja nih surat-surat tugas mereka, surat-surat resmi tugasnya dari Rupiah Cepat kah atau dari mana. Kalau misalnya sudah hal tersebut diperiksa ya kalian bisa terima mereka kayak gitu ya. Nanti ngobrol, bicara, kemudian juga katakan kalau uangnya belum ada dan belum bisa memastikan berapa bulan lagi bisa bayar, karena memang belum benar-benar belum ada. Nah dari situlah kalian bisa negosiasikan meminta keringanan cicilan, keringanan tagihannya dalam membayar per bulannya. Taruhlah misalnya per bulannya itu harus membayar 4 juta. Nah dari 4 juta tersebut per bulan, kalian bisa minta keringanan nih kalau sekarang bayarnya 2 juta aja ataupun 1 juta aja per bulan nih, karena gak sanggup. Nah biasanya hal tersebut itu bisa dipahami oleh mereka. Namun jangan sampai bayar di luar aplikasi ya, karena nanti datanya akan berbeda. Kemudian denda dan bunga ini minta keringanan, bahkan dibekukan aja nih, biar kita benar-benar sanggup bayar. Nah kalau misalnya gimana nih, kita nggak bisa negosiasi sama sekali karena mau diringankan tagihannya pun per bulan ya gak ada uang sama sekali untuk menjanjikan kayak gitu ya. Ya kalian bilang aja cukup, katakan uangnya belum ada dan gak bisa janji kapan ada, karena memang benar-benar belum kerja misalnya kayak gitu ya, belum kerja lagi atau kayak gimana. Biasanya mereka ya gak bisa memaksa juga, dan mereka juga bukanlah bos perusahaannya, jadi mereka hanya menjalankan tugas untuk menagih saja. Ketika kalian yang galbay ini mengatakan seperti itu, ya mereka akan terima teman-teman dan menyampaikan hasilnya kepada perusahaannya tersebut. Jadi kalian gak perlu panik ketika didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi Rupiah Cepat ini. Namun yang pasti aplikasi ini kan resmi OJK ya. Itu kebanyakan DC-DC-nya yang datang ya baik-baik teman-teman ya. Beda kalau misalnya lewat telepon, lewat WA biasanya nagihnya barbar. Kalau datang langsung biasanya baik-baik aja, sopan. Nah aplikasi ini juga tentunya tidak semua orang yang gagal bayar ini didatangi ya. Karena ada yang udah berbulan-bulan, bertahun-tahun masih aman. Ada juga yang baru beberapa bulan ini udah didatangi. Menurut saya sih ini tergantung dari nasib orang ya. Apakah dia diprioritaskan atau enggak, ditagih oleh perusahaan pinjolnya atau kayak gimana. Yang pasti kan setiap orang pengalaman itu akan berbeda-beda. Mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman lain, yang pernah didatangi DC lapangan ataupun masih aman hingga sekarang, tulis aja di kolom komentar seperti apa pengalaman kalian mengenai ditagih ataupun dalam penagihan DC, entah itu yang di lapangan ataupun di kantornya aja
lewat telepon dalam melakukan penagihan ke kalian ketika telat bayar ataupun gagal bayar. Namun yang pasti di sini saya tidak menyarankan kalian galbay ataupun meminjam ya. Karena di sini yang saya share adalah pengalaman, bukan hanya pengalaman sendiri tapi juga pengalaman dari teman-teman yang sudah bercerita bagaimana mereka ditagih, bagaimana mereka yang didatangi, dan bagaimana mereka yang aman. Dan bagaimana cara menghadapi mereka ketika DC-nya ini datang. Jadi kayak gitu teman-teman. Intinya aplikasi pinjaman online rupiah cepat ini masih resmi OJK, PT-nya ada. Kadang juga kalau misalnya DC-nya nggak turun ya biasanya mereka dialihkan ya, mengalihkan ke pihak ketiga. Ada juga PT sendiri ya, karyawan PT mungkin, yang turun ke lapangan, jadi bukan DC pinjol langsung. Ada juga yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada PT-nya biasanya pada resmi sih teman-teman, kalian tinggal cari aja. Nanti kan ada surat tugasnya kalau misalnya mereka datang. Namun yang pasti, aplikasi rupiah cepat ini memang terkenal ya. Kalau misalnya kita telat bayar, ataupun gagal bayar di tagihnya itu lewat telepon teman-teman ya, ataupun WA, pesan chat, memang agak barbar. Kadang-kadang kayak ngancam nyebar data dan sebagainya. Ingat ya, mereka tidak akan berani menyebarkan data, itu cuma ancaman saja. Karena kalau mereka berani menyebarkan data kalian, yang ada justru mereka akan terkena sanksi. Aplikasi rupiah cepat ini sebelumnya justru mengirimkan uang, transfer uang ke orang yang cuma cek limit. Artinya orang belum tanda tangan mau pinjam, tapi udah ditransfer. Itu kan menyalahi aturan. Kemarin kan ini sempat kena sanksi si rupiah cepat ini. Nah maka dari itu kalian nggak perlu takut ya ketika mengalami seperti itu. Hadapilah, jangan terlalu panik. Gimana nanti aja, karena orang yang mengalami telat bayar pun banyak kok ya. Banyak, jadi tenang-tenang aja. Kalau ada uang ya bayar, kalau nggak ada ya jangan sampai pinjam sana sini, jangan sampai memaksakan. Yang pasti resiko terbesarnya adalah kena slik OJK, BI checkingnya itu kena. Itu aja ya, tidak lebih. Kalau dari DC sih gak masalah. Tapi kena slik OJK, suatu saat mau kredit barang, rumah, kayak mobil pun itu akan kesulitan. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya menurut kalian itu tidak masalah ya, itu resikonya ya kalian tanggung sendiri ya. Namun yang pasti aplikasi pinjaman online ini ya masih banyak lah ya yang resmi-resmi kayak gini. Kalau misalnya yang ilegal justru tidak dibayar, itu aman, cuma sebar data. Tapi kalau yang resmi seperti ini bukan sebar datanya, tapi lebih ke BI checking yang kena. Dulu BI checking sebutnya, kalau kayak sekarang slik OJK teman-teman, seperti itu. Namun entah mengapa ya, masih banyak pertanyaan dari teman-teman juga. Katanya kalau sudah slik OJK-nya kena, skor kreditnya jelek, gak bisa pinjam lagi di yang lain. Tapi kok ada orang yang masih bisa pinjam sampai ke 10 aplikasi. Entahlah ini slik OJK-nya berjalan atau enggak kayak gimana ya. Yang pasti kalian bisa cek terus skor kredit kalian. Nanti kita akan bahas lagi untuk pincul-pincul yang lainnya. Seperti apa pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang telah mengalami didatangi DC, telat bayar, ataupun bahkan galbay, yang bisa kalian ketahui informasinya dari channel ini teman-teman.